nanti Tolong saudara, abang, santai aja, santai enggak, aja. abang yang panik. Lo kok jadi saya Abang yang panik? panik. Ketahuan Iya, Tuhan karena Anda daging, Anda juga boleh daging. boleh diam dulu Bang Juma. Ya, Boleh nanti diam dulu, Bro. kami jelaskan ya. Nanti kami jelaskan daging Tuhan ini daging apa. Dagingnya sama Sepertinya seperti memang- daging kita, apa Sabar, bedanya sabar. daging Yesus? Astaga, Lanjut, udah nggak lanjut, bisa diam ya. Iya. lanjut, lanjut. Jadi Cuma, sepertinya cuma karena ganteng. Tolong kita diam bisa dulu, Bang menjawab semua pertanyaan Juma ini dengan data Alkitab, ya, dengan tepat. Tapi semua bertentangan, Kayaknya Bang. Baca-baca aja, enggak, langsung enggak aja kan? dijawab. Abang ini udah nggak bisa diam. Dijawab aja, langsung. Ayo, Cuma ayo. ganteng. Bang Cuma ganteng. Silakan, Bang. Santai Silakan. aja bro, santai bro. Silakan, Iya. silakan. Belum saya suruh. Nanti kalau saya suruh nanti abang menjawab Al-Quran, baru abang Oh, ngomong bang. silakan Anda jawab. Tadi yang tadi, Sabar, Roma sabar. 8:11, Oke, silakan. boleh ya. Mm-mm. Saya kan sudah jawab di situ ya. Ya, makanya di dalam Yohanes 1:14 itu firman di situ huruf besar, Bang. Ya. Karena Nggak itu usah ke diambil situ, dari Bang. kata Roma apa? 8:11. Sebentar, Bang. Kamu tadi yang membawa ke situ firman yang dari langit Abang bilang, ya. No. Iya. Ya, saudara-saudaraku, jadi dengar dulu dong, Bang. Kenapa Abang jadi panik kan gitu? Kok Santai jadi dong. saya yang panik Bro. gimana, Dok? Nanti kalau kamu gaya-gaya diskusi gini bang, abang dengan orang-orang Tritunggal bang, nggak berlaku bagi kami Kristen ya bang. Enggak, justru Sorry. saya datang ke sini Gini, mematahkan Bang. argumentasi Sebentar kalian ya. kalau Yesus itu Tuhan. Enggak. Yesus Enggak itu bisa, manusia. Tapi memang tidak Lah terbatas. itu dalil. Roma 8:11 Anda, coba. Roma 8:11 coba. Oke, dalam Ini Roma belum 8 apa-apa ayat loh. 11 Saya belum dikatakan. kasih kuncinya, Iya. coba. Roma 8:11 Astaga, baca nggak coba. bisa diam udah ya. Saya diam, silakan. Panik. Saya diam. Iya, jadi jangan saya kan langsung kasih jawabannya kan. Tubuh manusia ini yang berasal dari tanah, makanya tubuhnya fana. Kalau tubuh Tuhan Yesus itu enggak bang, itu berasal dari sorga. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 23. Ya, dan kalau mau lebih jelas lagi, boleh dibaca di 1 Korintus 15 ayat 40 di. Boleh dibaca? Ya. Dari mulai 39 sampai 40 aja. 1 Korintus 1 berapa? Korintus 15 ayat Ayat 39 15 dan ayat 40 39. Ya, itu akan dijelaskan sampai kembali. 40. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yes. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu bang adalah tubuh Tuhan bang. Tubuh dari Bersama surgawi bang. murid-muridnya Ya? juga, Sebentar bang, saudaraku. astaga. Murid-muridnya juga, Yohanes 17 nomor 16. Mereka bukan dari dunia, Jadi gini aja sama bang. seperti aku Kayaknya bukan abang, dari dunia. abang sudah mulai ini kayaknya nggak sabar lagi. Coba saya bertanya tentang Quran abang kedua kali boleh? Aduh, kesimpulkan dulu. Boleh? Simpulkan dulu bahwa Saya sudah Yesus itu simpulkan. adalah Tapi kan di manusia ayat sama 40-nya seperti gini kita ya. gitu loh. Di ayat Yesus 40-nya adalah bau. manusia biasa sama seperti kita. Siapa Rohnya yang sama bilang seperti itu kita. kan penafsiran Roma lu, Bang. 8 Ya. kenapa Ada. nggak disentuh nomor 11 Astaga. coba. Boleh. Kenapa nggak disentuh? Jadi gini, Nah, silakan. Bang Juma, Bang Silakan Juma. saudara sentuh Roma Ini- 8:11 silakan. Ini Bang, Ini belum apa-apa loh. Poin kedua, Yalah, poin kedua ya tenang Bang ya. aja. Kalau abang coba sekali dijelaskan. lagi, abang mencoba menjelaskan Alkitab kami Ya, Kristen. saya Izin kalau bertanya diturunkan sesuatu ya. yang Anda jelaskan yang bertentangan dengan Bible Anda sendiri. Enggak ada Dijelaskan. bertentangan. Di Roma Anda 8 sedang itu, berbicara dengan tubuh kita saya, tubuh Bang Suma, bukan dengan jemaat gereja. Saya juga tidak pernah Ada ya. bertentangan. Kalau nanti saya tanya Quranmu juga Bang, belum tentu kok bisa Bertentangan jawab Bang. ini. Dan jika roh dia Itu yang kan telah karena memang- membangkitkan, roh Bang, dia karena yang memang telah kan membangkitkan otakmu yang Yesus tidak mampu loh, diam Bang. di dalam Izin, kamu. Aduh. Itu. Boleh deh diturunkan aja deh, diturunkan aja. Kok gitu? Enggak, diturunkan aja. Ketakutan, kok panik? Jangan dong. Diturunkan Jangan Ya, aja. dong. makanya Jangan makanya dong. dengarkan dulu Bang Zuma. Iya, coba dibahas Silakan. dulu Roma Ya. 8:11 itu. Gimana Anda Iya, bisa ini membedakan tubuh antara kita yang tubuhnya fana Yesus ini. dengan tubuh yang kita? fana ini. Iya, Tubuhnya karena tubuh Yesus kita dari ini- firman, tubuh kita juga dari firman. Atau Matius gini. 4 nomor 4. Tubuh kita yang sama fana seperti ini, tubuh Yesus. yang akan Gini, setelah kematian Tasya, itu boleh akan di-mute dirubah dulu deh, seperti Jumanya tubuh deh. Tuhan. Iya, iya. Ya, Ya. gimana Jadi dong? gini ya, Minta gini tolong. ya. Oh. Boleh di-mute dulu deh, Jumanya. Ya, Matius 4 nomor 4, daging kita Iya. sama dengan Di-mute daging dulu Yesus. dong, Tasya.
rohnya Yesus sama dengan atau roh gini kita. Tasya, saya enggak, Sama. saya Kan di masalahnya. Apa coba? Lalu kemudian Ada Anda baca, moderator Saudara yang Liping. moderator. Saudara Liping, coba dengarkan saya, Nggak ada Saudara yang- Liping. gini Nggak ada Bang yang Juma. sama. Bang Juma, izin ya, Bro. Hmm. Bro, tenang aja, Bro. Ya, santai. Oke. Saya tadi Tertawakin menjawab di bawah. semua, enggak. Supaya Saya supaya tadi gantian menjawab bicara. setiap Saya dengar, pertanyaan saya dengar. Bro. Ada lebih daripada 8 pertanyaanmu tadi, Bang. Mana Saya jawab semua ada pakai data kok, Bang. Iya, Bang? bertentangan dengan Nah, dalil. saya hanya bertanya Nggak satu ada. masih tentang Al-Qur'anmu, Bang. Iya kan? Bertentangan dengan Santai dalil. aja, Bang. Enggak ada bertentangan. Saya menjawab pakai 1 dalil Yohanes Alkitab, 3 malah- nomor 2 berani nggak baca? Gini, Bang. Ayo. Bang, Terakhir. kalau misalnya Kenapa loncat-loncat abang merasa lebih aja? paham Enggak, tentang supaya Anda Alkitab tahu. kami, Bang. Dah, saya Wah, turunkan ya, teman-teman. Oke, karena gini dia, kita harus menjaga toleransi. Itu kami Iya. Kristen ya, teman-teman. Karena kami tahu, kami di sini di pihak yang lemah. Kalau kalian Islam seperti Juma tadi, bisa dengan sekehendak hatinya menafsirkan ayat-ayat Alkitab kami Kristen dan tidak jadi masalah di Indonesia ini ya, tetapi dengan alasan apa? Dakwah. Tetapi nanti giliran kami Kristen ya, oke, ada yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kalian sembarangan, maka akan jatuh penistaan agama. Rumah digeruduk, demo berjilid-jilid. Jadi izin, kami tidak mau ya, teman-temannya. Nah, kalian sudah lihat bagaimana dia bertanya apapun, kita menjawab pakai data. Adakah tadi kami menjawab di sini tanpa data? Pakai dongeng? Enggak. Semua ada tertulis kok. Itulah seorang Kristen sejati. Ya. Gitu dia. Ya. Tetapi dia tadi menjelaskan tentang Al-Ma'arij 40, adakah pakai data? Enggak ada, cuma asumsinya aja. Ya kan? Enggak ada di bawah data sama sekali. Tapi saya pun menghormatinya. Karena Tuhan Yesus kami memang mengajarkan, ya, mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihilah sesamamu Kristen aja, enggak. Jadi kami tetap mengasihi saudara-saudara kami, umat Muslim dimanapun berada, walaupun kami beda agama. Jadi Kristen itu memang diajarkan, ya, majulah pesat tanpa harus menjatuhkan orang lain, terbanglah tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Untuk mengajak orang datang ke restoranmu, belajarlah tanpa harus menjelekkan restoran orang lain. Untuk mengajak orang datang ke agamamu, belajar tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Itu kami Kristen, bro. Jadi kami tidak mau seperti Juma tadi yang mencoba, ya, mencari-cari kejelekan untuk merendahkan iman kami Kristen. No, kelas kami Kristen tidak seperti itu. Beda kelas ya. Kami anak-anak Tuhan Yesus, bro. Ya, anak-anak singa dari Yehuda. Jadi kami tidak akan pernah membalas, ya, Kejahatan sikapmu. dengan kejahatan. Iya, kejahatanmu, bro, dengan kejahatan enggak. Kau tahu kenapa? Karena singa tidak akan pernah mengaum hanya karena gonggongan seekor anjing. Asik, gaspol. Lanjut, bro. Ya. Iya. Jadi Oke, ayat selamat ini tuh siang maksudnya Bang Atok. Selamat siang. Selamat beri. Kenapa jalan menuju ke surga disembah? Kenapa disembah kalau dia hanya jalan? Dia kan jalan. Berarti dia bukan tujuan. Dia hanya jalan. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Salah ini. Edi salah. Kenapa murid saya begitu? Aduh, saya nggak pernah ngajarin kalau jalan itu adalah tujuan. Jalan itu adalah arah, metode, cara, hal yang harus dilalui untuk menuju kepada tujuan. Begitu, makanya Bang Juma. iya melalui Tuhan dia, Kristus. melalui Yesus. Terus kenapa Anda justru menyembah Yesus? Katanya melalui, Anda ngerti melalui rintangan, berarti rintangan itu harus dilalui. Melalui masa-masa sulit, berarti masa sulit itu harus dilalui. Melalui Monas, berarti harus melewati Monas. Melalui Yesus, berarti harus melewati Yesus untuk sampai ke tujuan. Kenapa jadi Yesus yang jadi tujuan, Cak Kangkung?
Ya, Kenapa karena seperti dia itu? karena dia adalah firman. Firman itu bersama dia. Kan Justru gitu. karena itu. Iya, dia firman. Artinya apa kalau dia firman? Dia perkataan. Nah, sebagai perkataan dia di situ sebagai tujuan atau dia sebagai jalan? Jadi secara pemikiran Ayo. saya yang sehat Bang Juma, itu benar-benar bahwa Tuhan Enggak Yesus sehat Kristus itu. adalah jalan Itu enggak kebenaran. sehat. Enggak. Saudaraku, itu enggak sehat. Itu enggak sehat. Itu enggak sehat. Kenapa? Karena Anda menjadikan Kristus sebagai sembahan. Hanya ada dua yang menginginkan disembah di muka bumi ini. Yang pertama adalah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah iblis. Nah, sekarang iblis ketika dia ingin disembah, iblisnya nebeng pakai nama siapa? Sorry. Gimana? Iblisnya nebeng pakai nama siapa? Ayo. Itu kalau Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini kenapa diwaspadai? Karena penyesatnya memakai nama Yesus Kristus. iya Bang Juma. Nah, sekarang orang banyak yang menjadi korban Kristus palsu itu siapa? Kan gitu. Iya. Kristus Kalau- palsunya menginginkan manusia menuhankan dirinya. Betul nggak? Nah, itu kan pandangan Bang Juma. Kalau pandangan yang Yesus percaya yang kepada mengatakan Yesus itu. Kristus itu nggak ada palsunya. Ada dua, Bang. Ada dua tipikal kelompok manusia di atas muka bumi ini yang percaya kepada Kristus. Yang pertama orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, utusan Tuhan untuk mereka. Yang kedua adalah Kristen yang menganggap Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bang Juma, Itu- kalau kita itu. berbicara Nah, sekarang- tentang orang Yahudi, sekarang- orang Yahudi itu yang menyalibkan Yesus itu orang yang bebal, orang yang membenci Yesus, yang menyalibkan Yesus itu orang yang tidak percaya, orang yang bebal, orang yang ingin mengakui bahwa ajarannya benar waktu itu. Makanya Yesus disalibkan. Iya kan Bang Juma? Oke. Berarti penyaliban itu hadiah dari mana? Kalau masalah hadiah nggak ada hadiah. Itu kalau masalah apa? Hadiahnya ya berkat kepada Bapa di surga. Kalau Tadi masalah katanya itu dihadiahkan iblis. nggak ada. Orang-orang yang tidak percaya. Betul nggak? Orang-orang Ya, yang tidak percaya kepada Yesus, Orang-orang kan makanya orang-orang turun, yang tidak percaya kepada Yesus, iblis, setan. orang-orang yang tidak Itulah percaya yang- kepada Yesus, iblis, setan, itulah yang menyalibkan Yesus. berarti salib ini adalah rencana iblis kan? Ya kalau rencana ini Bang Juma, ya kan. Kalau rencana ya mungkin Maaf teman-teman di YouTube, maaf. yang Lanjut, merencanakan lanjut. kan Allah Bapa. Tapi yang menginginkan menyalibkan ya itu Di iblis. mana? Di mana? Tunggu. Di mana Anda bisa mengatakan Tuhan Bapa yang menginginkan sementara Yesus mengatakan iblis yang menginginkan penyaliban, bukan Bapa. Yesus yang berkata loh. Menginginin dengan merencanakan apakah sama dengan Bang Juma? Ya, Kalau secara iblis yang merencanakan. Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana. Markus 14 nomor 1, iblis berencana. Matius 26 nomor 59 nomor 4, iblis berencana. Lukas 4, Matius 4, iblis berencana. Bahkan bukan hanya rencana, malah iblis mempraktekkan untuk Tapi- membunuh Yesus. iblis kan merencana, Sorry, tapi teman-teman di Allah YouTube. kan Allah Bapa kan di surga kan nggak merencanakan. Lah,
Memang, makanya Hah, Hah? jadi penyaliban itu rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Iblis yang punya rencana. Nah, sekarang apa yang Anda temukan? Apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari rencana iblis ini? Ayo. Ya karena Apa yang iblis Bapak sediakan di kepada surga, saudara? karena Bapak di Aduh, surga lebih kacau. kuasa dari iblis, ya Itu kacau. hidup kembali. Itu Bang Maksudnya Juma. apa ini? Ngomong yang benar lah. Ngomong Ya yang kan benar iblis lah. kan iblis kan Ngomong yang benar. iblis atau setan kan menyalibkan, karena kuasa Allah Bapa di surga ya dihidupkan kembali. Mm-mm. Sorry teman-teman di YouTube. Iya, enggak, masalahnya gini loh. Yang menginginkan penyaliban itu siapa? Yang merencanakan penyaliban itu siapa? Anda menjawabnya iblis. Berhasil nggak? Berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis itu? Itu loh yang Anda harus pikirkan, yang Anda harus renungkan. Nah, sekarang ketika iblisnya ini berencana kemudian untuk menyalib Yesus, berarti iblis ini punya karya dong. Nah, setelahnya apakah berhenti sampai situ? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, apa akibat setelah penyaliban? Akibat setelah penyaliban muncul Kristen yang menuhankan Kristus. Ayo. Itulah akibatnya. Akibat hadiah daripada iblis merencanakan penyaliban kepada Kristus, banyak orang terperdaya sehingga menyembah kepada korban yang sudah direncanakan iblis tersebut. Itu fakta, itu real. Kepada siapa orang-orang harus waspada menurut Yesus? Kepada iblis yang mengaku Kristus. Jelas itu. Jadi Itu apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Kan begitu poinnya. Nah, sekarang kelompok yang pergi ke seluruh dunia membawa nama Yesus Kristus itu siapa? Kristen bukan? Maka manusia harus waspada kepada Kristen. Titik. Kami diminta oleh Yesus, orang Yahudi diminta oleh Yesus untuk waspada kepada Kristen. Berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena cuman Kristen yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus. Tak ada yang lain. Sampai sini paham, saudara siaga guru? Itu kan memang saya paham, tapi itu kan pandangan Bang Juma. Tapi kalau keyakinanku Bang Juma, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. iya. Oke, mungkin saya keliru. Sekarang begini. Yesus minta muridnya waspada kepada penyesat. Penyesat ini memakai nama siapa? Jawab dengan jujur. Maksudnya gimana? Penyesat ini memakai nama siapa? Setan. Ya, penyesat ini memakai nama siapa? Belum lah. Setan. Kalau penyesat itu setan. Iya, setan ini memakai nama siapa? Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Itu ucapan Yesus. Berarti setannya memakai nama siapa? Itu kan yang mengaku. Itu kan yang apa itu? Ibaratnya kayak contohnya sekarang. Iya, kayak contohnya sekarang ini, iya kan? Contohnya presiden kita Prabowo. Kenapa dari ke situ? Iya, ingat Kenapa dari maksudnya ke situ? kan ada yang mengaku-ngaku saya Prabowo. Ditelusuri juga yang mengaku-ngaku jadi Prabowo itu jadi presiden itu ya siapa sebenarnya? Bagaimana ajarannya? Kan gitu. Nah, lihatlah agamamu. Menyembah kepada Kristus itu ajaran siapa? Makan babi itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Ibadah minggu itu ajaran Yesus. Tidak bersunat itu ajaran Yesus rupanya. Lihat agamamu. Perhatikan agamamu. Kenapa agamamu berbeda dengan ajaran Yahudi? Kenapa? Padahal katanya dari Yahudi. Kenapa berbeda? Ya karena dari Yesus yang tadi itu. Yang bukan Yesus. Yang Anda sendiri sebut sebagai iblis. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu. Memakai namaku. Berarti iblisnya memakai nama Yesus bukan? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu. Yang memakai namaku. Bisa saya jawab, Bang Iblisnya Juma? memakai nama siapa? Silakan. Ya, setan. Bisa saya jawab, Bang Juma?
Iblisnya setannya ini memakai nama siapa? Bisa saya jawab Bang Juma? Nggak tahu makan apa. Itu Yang Bang Juma, simpel-simpel kata aja. Bang Juma tadi Ya, makan babi setannya tidak memakai nama sunat. siapa? Nggak tahu mau makan apa. Ini Paling ya, yang simpel-simpel Ja- aja. Apa, nanti Kita bicara makan. dulu tentang makan babi, tentang tidak Ya habis bersunat mau atau apa? bagaimana. Masak males. Kan itu kan Percuma Itu aja kan- Bang, percuma. Yesus kalau abang Yesus yakinkan berkata di itu dalam keimanan, di dalam kitab saya saudara. cap Iya. abang itu berarti itu abang selalu mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau untuk apa? Kebaikan. Itu namanya baru mengimani. Kalau abang cuma mengimani kayak makan babi itu maksudnya orang makan babi enggak baik. Itu salah, itu pikiran abang Juma itu. Kalau namanya mengimani ini ya kelakuan kita, hati kita. Bukan sunat, bukan makan babi itu, bukan. Jadi kalau hal-hal kayak gitu Bang Juma saya nggak percaya, tapi nggak tahu ya kalau macam Bang Juma percaya mempercayai hal-hal kayak gitu. Ya, gimana Anda ini? Itulah makanya aku katakan Anda ini bukan pengikut Yesus asli. Yesus asli mengatakan di dalam kitab saudara Markus Bagus 13 kalau nomor kita dalam 31. biar Yesus awet muda. aslinya yang mengatakan itu. Langit, bumi boleh lenyap, boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Apa perkataanku? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, neraka. Itu kata Yesus. Sempit lagi nanti. Taurat jangan makan babi. Berdarah lagi nanti. Itu, barang siapa yang meniadakan itu, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi kenapa Anda yang melanggar hukum Taurat tersebut, sabar dulu, masih menganggap diri Anda melakukan kebenaran? Kenapa? Karena Anda tersesat telah mengikuti Kristus yang lain. Inilah Abang Juma pemikirannya, masa makan babi itu salah. masih ada. Enggak salah lah kalau contohnya Bang Juma Masih ada yang ada. makan Lah, babi. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Biasanya kalau Itu perkataan Yesus. masakan ada Tapi kenapa santannya Anda itu tidak kita peduli suka dengan ucapan operasi ya. Yesus itu? Karena Anda lebih percaya kepada yang palsu. Itu kan Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya betul Saya kata lagi Bang yang Juma, tetapi Ya, betul. Kalau itu kan dipanasin, sebelum emang Tuhan Yesus datang di dunia. Sedap. kalau nggak dipanasin, Iya. Sesudah dia disalibkan, itulah penebus itu Bang. Iya, Juma. makanya Itu kalau nggak bukan dipanasin, semua enak. itu nggak berlaku lagi. Penyaliban itu sudah melanggar Taurat. Penyaliban itu melanggar Taurat. Hukum Taurat itu tidak boleh membunuh orang yang benar. Paham? Tidak boleh. Nah, kalau Anda mengatakan penyaliban itu justru tidak, Anda salah. Membunuh Yesus itu adalah Olahraga jangan pelanggaran kemana-mana hukum Taurat. Tidak boleh membunuh. Jangan kau membunuh. Keluaran 20. olahraga Barang aja siapa harus yang pemanasan membunuh, dulu. maka dia akan menempati tempat neraka. Jadi Iya, ketika ada pelanggaran terhadap hukum Torah dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada bangsa lain, maka akan menempati neraka. Oke, bisa saya jawab Bang Juma? Silakan. Sorry Betul teman-teman YouTube kata gangguan. abang itu, kalau seperti ada orang yang meninggal itu mati total, tidak bangkit-bangkit lagi. Ini kan keajaibannya kan bangkit kembali, dibagikan oleh Bukan Bapa masalah di surga. kalau yang bangkit, Ah. kalau yang bangkit kata Yesus itu iblis. Yesusnya yang berkata itu. Sampai Coba setengah Anda dua. lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15. Iblis ke dalam dunia orang mati. Ke dalam liang kubur aku simpan engkau wahai iblis. Yesaya Kenapa ada 14 tambah? nomor 15. Iblis disimpan di dalam kubur. Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yang bangkit itu iblis. Makanya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 itu, Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga.
Itu kata Yesus. Oke Bang Juma, bisa saya apa Bang Juma jawab? Silakan. Oke, sekalian saya ingin bertanya juga ini Bang Juma ya. Oke. Silakan. Semalam saya tonton Bang Edis TV. Dia buka itu Al-Quran itu di Muslim orang yang tidak berdosa aja akan dimusnahkan. Ada kan? Coba Abang jelaskan itu. Betul itu. Betul itu. Ya, Benar coba. sekali. Lah, Sekarang coba dulu. begini. Sekarang begini, dengarkan saya. Kalau manusia itu tidak ada akal budi, boleh nggak manusia itu dianggap waras? Boleh nggak? Ya bisa boleh. Boleh nggak? Boleh. Hah? Orang tidak berakal dibilang waras. Ya kalau benar yang dikatakannya bagaimana? Orang gila itu kena hukum nggak orang gila itu? Kalau orang gila enggak. Buktinya orang-orang gila di sini iya. Orang gila nggak kena hukum kan? Iya, sebenarnya kan ini Orang gila nggak kena hukum kan? enggak karena kalau orang gila enggak. kebanyakan di Orang di Indonesia gila- ini banyak orang gila. Apakah dihukum orang itu? Enggak, dibiarkan Enggak. berkeliaran Udah selesai. 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 Secara Nah, logika aja kita, Pak. Mau ngomong apa Anda? Mau ngomong apa? Saya Bang, Mau ngomong apa? itu mau minta Mau penjelasan ngomong apa? apakah betul itu orang di dalam Ya makanya itu diam, tertulis makanya dalam diam. Nah, Makanya diam. Kalau saya menjelaskan diam. Oke. Hadisnya mengatakan sekiranya kalian tidak melakukan dosa, maka aku akan melenyapkan kalian dan akan menggantikan dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Betul? Betul? Iya. Itu kan yang dibahas hadis kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan itu Maha Penyayang. Nah, kalau manusia diciptakan tidak ada potensi berdosa, lalu buat apa Maha Pengampunnya Tuhan itu? Untuk apa? Untuk apa Tuhan Maha Pengampun? Bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Satu Tawarik 14 nomor 7. Bukankah demikian adanya? Lalu untuk apa sifat Maha Pengampun itu kalau manusia diciptakan tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Ayo, untuk apa? Manusia tanpa potensi ingin melakukan dosa, berarti manusia sama seperti monyet. Sama seperti orang gila. Justru karena manusia punya potensi. Nah, kan harus pendapatku, masa pendapatmu? Makhluk kuburan aja kau sembah, masa pendapatmu yang saya mau dengar? Kalau manusia tidak punya potensi melakukan dosa, maka manusia sama halnya dengan kucing, monyet. Kutanya dulu samamu, monyet itu punya dosa enggak? Ya gimana Monyet itu punya dosa gimana enggak? gimana kita bisa menilainya karena dia kan bukan Enggak, kutanya dulu, monyet itu Sama-sama punya kita. dosa enggak? Mulai tanya. ngaco, mulai Abang ngaco, tanya mulai sama ngaco. dunia, Monyet itu punya dunia dosa. hewan. Jangan Monyet ke itu dunia punya manusia dosa enggak? ditanya. Ya jangan tanya sama aku karena aku kan manusia. Makanya andai saja, dengar. Makanya andai saja manusia itu tabiatnya, karakternya seperti monyet, maka manusia itu akan dihapuskan. Tapi karena manusia punya tingkat intelijensi, dia punya kehendak bebas, free will, maka Tuhan tidak menghapuskan manusia. Itulah bukti bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Maka Tuhan tidak menghapuskan manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu sempurna. Apa manusia dikatakan sempurna? Karena dia bisa berbuat dosa, dia juga bisa bertaubat, dia juga bisa berbuat baik. Nah, kalau manusia tidak bisa berbuat dosa, hanya berbuat baik saja, apa gunanya kita dicipta? Apa gunanya kita diciptakan kalau kita hanya bisa berbuat baik saja? Sama seperti monyet berarti. Iya kan? Mikir nggak sampai sana?
Nggak mikir pasti, nggak mikir. Nah sekarang tunjukkan manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Bisa Satu aja. jadi, tapi nggak tahu ini. Emang mati apa mati? Satu aja. Benar-benar mati, Manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Satu aja. Alamak, teman-teman di YouTube, maaf ya. Ayo, tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah Boleh melakukan saya- dosa. Ayo. Saya jawab, ada. Siapa? Tuhan Yesus, Bang Juma. Nenekmu kiper. Justru dia yang menanggung seluruh dosa. Kau katakan tidak berdosa. Jadi Dosanya. Orangnya yang nggak berdosa kan Dengarkan, Tuhan Yesus. dosanya Ada Yesus. satu. Ketika dia itu si Arif Yesus kau katakan tidak berdosa. Yohanes 13 nomor 3. Dia mengatakan bahwa sorry. Dia mengatakan bahwa Yesusnya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang pernah naik ke surga selain daripada aku. Bohong enggak itu dia? enggak. Bohong enggak Yesus? Enggak, Bang Juma. Bohong enggak? Kutanya dulu kamu. Kalau Elia naik Tuhan nggak ke Yesus surga? nggak pernah bohong. Elia naik enggak ke surga? Kalau sampai ke Naik pembahasan nggak di ke situ, surga Bang Elia? Juma, saya Nggak bakal ini apa si di Rifa situ. mah dari zaman. Tapi yang jelasnya, kata Abang Juma bilang tadi bagaimana ya Teman-teman YouTube, 100%. Ya Enggak, Tuhan Iya, Yesus. Yesus lihat aja berkata nanti endingnya tidak kayak ada gimana. seorang pun Akang itu yang tahu pernah banget naik di ke Pak surga Lakuan selain kayak aku, gimana. Dulu kata bisnis Yesus. A, B, C, D. Berdosa enggak itu? Ada satu Karena dia pun sudah yang- bohong. Berdosa enggak? Iya, kayak orang suci. Kutanya dulu sama kamu. Iya, Kalau berbohong dosa atau tidak? Mampus. Tolong admin saya yang di Makassar, apa lampu sudah nyala? Bisa nggak ditarik live saya ini? Iya, tolong ya, saya matikan di sini ya. Kasihan yang di YouTube tidak bisa nyimak. Teman-teman yang ada di YouTube, kita tutup ini dulu. Habis itu- telat. Kalau api dari zaman bahula itu nonton yang kembali. 10.000 aja semua di-share ke grup. Yang donasi itu, semua di-share ke grup buktinya. Dari zaman dulu. Iya, emang iya. Yesus tidak ada dosa. Dia mengatakan tak ada orang yang pernah naik surga selain aku. Bah, parah. Nah, itulah buktinya. Imanmu itu tidak mendapatkan validasi Udah dari dengar kalau Yesus. itu udah dengar. Apakah betul Jibril itu yang ucapan cerita. Yesus? Atau bukan ucapan Yesus? Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu yang dipilih sama si Rifa yang word itu makanya Bang Ya, Juma gimana, marah. Bang? Itu di luar api semuanya Muslim orang-orang. saya Bang. Ya kemarin itu bukan program Terus api. kenapa naik, Bang? Mau jadi Akal-akalan dia. narasumber? Iya bukan program api. Kalau itu saya Academic turun, Word tapi yang api kasih itu materi. apa? Apologet. Coba bayangin Bang Juma gimana gak marah. Semuanya gimana gak marah. Donasi. Ya donasi nih. Dapat 30 Oke, juta. silakan non-muslim naik. Donasi. Sedangkan yang dibagiin sama dia itu masuk ke dia semua loh. Sedangkan yang dibagiin Halo, sama dia, selamat siang. ya mau ngomong apa sih? Ya kan yang rekening dia dari Selamat donatur, siang juga, saudara. Kalau menurutmu kenapa? bukan ke rekening api, ke rekening dia semuanya. Dia juga berdosa. Nanti kejujuran ya. Oke, Nanti kejujuran. kita Lah bahas tema emang ya. bukan, Kita lah bahas emang tema. bukan. Emang ada orang api yang terkait kesana dengan Bang Juma aja dipaksa sama si penyaliban Rifa ini yang kesana. sedang Mau nangis-nangis, ayo hangat-hangatnya dong Bang, diperbincangkan bukan di sini sama internal kondotitan. Kristen. Ini dunia kekristenan sekarang lagi terguncang hebat. Ini yang saat ini kenapa? Lagi ngapain ini? Saudara ini, Bas ini lagi ngapain? Woi. Oh, lagi cuci patung Yesus, jangan di sini. Ya, Ayo buka Oke. kameramu, saudara Prawira. Buka kamera. salam. Oh, boleh, Silakan. boleh.
Boleh. Apa yang kamu mau lihat dari Saya wajah? sudah undang. Oke, ayo. Enggak ada yang mau lihat Penasaran wajahmu. nih lihat Pret, wajah saya. buka aja. Enggak, Tuh, saya udah buka saya bukan kamera. home rank kayak di gereja banyak home rank. Masa? Mana ada? Ya, Mana ada terbuka ya, yang kameramu? penting. Ya ini udah saya buka Nggak usah kamera lebay saya. kali. Kan kamu kan minta buka kamera, ini udah saya buka. Hmm. Oke, kita bahas. Iya. Kalau Oke. menurut saya Nah, kamu ini sekarang muslim yang permasalahannya harus. adalah yang sedang hangat-hangatnya dibahas sekarang ini adalah dunia kekristenan khususnya di Indonesia itu terguncang dengan tema saya yang mengatakan bahwa salib itu adalah rencana setan. Ayo, bagaimana bantahanmu? Silakan. Salib itu rencana setan. Bantahanmu gimana? Ya menurut Iya. coba jelaskan dulu argumenmu. Nanti saya jawab gampang. Lah, saya tidak perlu berargumen. Saya sudah menjelaskan bahwa salib adalah rencana setan. Titik. Bantah. Ini salib apa maksudmu? Salib apa? Dalam Orang konteks licik seperti ini. Ayo, bantah, Ayolah. bantah, cepat. Ya jelaskan Bantah, apa bantah, maksudmu. bantah, bantah. Silakan kau Ya, bantah. oke saya bantah semua. Silakan kau apa? bantah. Menurutmu Tuhan Yesus itu Hmm. disalib adalah rencana Silakan. iblis. Gitu, itu maksudmu. Ya, Oh begitu. Iya. Oke. Kalau menurutmu begitu kan? Menurutmu apa? Apa menurut Anda? menurut Yesus, Oh, menurut Yesus. orang yang ingin menyalibkan Yesus Mhm. itu adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Itu menurut benar. Yesus. Benar. Dan apa yang dikatakan Yesus itu betul. Mhm. Bahwasanya yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Oke? Nah, Oke. ayo kau bantah. Memang yang ingin Silakan membunuhnya kau bantah. kan memang iblis. Lalu yang menjadi rencana Silakan kau Bapa di bantah. surga itu adalah karya keselamatannya, ya. Adalah karya keselamatannya. Iya, Persoalan dia matinya pada zaman Romawi. ini kita berbicara ketika mengenai salib. itu Hei, sabar. ini Iya. berbicara mengenai salib. Ini salib yang Iya, kita bahas ini salib, bukan keselamatan, salib. Mas, Nah, Iya, kalau memang tentang Pak. penyaliban, ya. emang kadang-kadang Penyaliban nih itu siapa yang manusia ini menyalibkan Tuhan apa Yesus? daya hayalnya lebih-lebih dari si duga loh. Dari dulu itu. enggak. Yang menyalibkan Tuhan Yesus Itu salib rencana setan atau rencana Tuhan? Rencana Bukan maksudmu, itu yang jadi sedang dibahas. Gini, supaya jelas ya. Dari zaman Yang dulu merencanakan, itu, yang itu, merencanakan kayak penyaliban apa? itu, yang merencanakan penyaliban itu iblis atau Tuhan? Ngaco. Yang merencanakan, siapa Kemana-mana yang pergimu? merencanakan menurutmu? Bahas entah kenal mana. Siapa yang merencanakan? Ya. Merencanakan sejak Yesus zaman- berkata yang berencana membunuh Yesus. Hei. Yang berencana membunuh Yesus menurut Yesus adalah iblis. yang Iblis, berencana kata membunuh Yesus. Ya, oke. Ya, saya terima itu. Menurut Yang berencana membunuhnya. terima kasih banyak. Rencana membunuh Yesus, menyalibkan Yesus itu adalah iblis, betul? Ya, pada saat kematian di penyalipan ya. Ya emang rekening pribadi dia dari dulu juga. Ah, Kan dapat 30 kemarin tuh. berarti Yang kamu sudah akui dibagiin kan hadiah cuma 7 bahwa juta dasar- setengah. Kemana sih? dasar awal terjadinya penyaliban itu adalah rencana iblis. Oke? Dah. Emang 7 juta setengah, makanya itu dipertanyakan Bang Jibri juga. Aduh ini. Pada saat Kenapa kayak kamu dengar gini? penjelasan Kenapa Pak Bang Jibri? Jibri? Bang Jibri Cuma ini langsung dia dong. meminta Ketawa penjelasan dulu saya, dong. dia Ketawa sedikit Kalau dulu mau sedikit. mecah belah saya Bang Juma, Kenapa Kores kau sama dengar penjelasannya? Julius, Dorian, jangan di belakang Oke. layar Kenapa kau katanya. takut Saya mendengar kita Nah, nggak sekarang apa-apa. ya izinkan saya tertawa dong. Padahal Masa kayak udah gitu? ketahuan. Loh, saya Kalau cuma begitu tertawa izin sebilang Bang masa Juma nggak ngomong, bisa? Ini kan aduh, komal ini. saya. Nanti Pak, kalau ketahuan hotel Ya, hancur. sekarang silakan setelah saya tertawa mengetahui bahwa kamu mengakui bahwa salib itu adalah rencana setan, silakan kau bernarasi. Begitu kawan. Nah, penting saya sudah tertawa dulu. Gini, Hmm.
iblis itu merencanakan dan membuat rencana jahat itu untuk membunuh Yesus pada saat Yesus itu sudah ada di dunia ini kan. Pada saat dia mulai menjalankan tugas-tugas yang Ya iyalah. dibebankan kepadanya, ya kan? Benar kan? Apa menurutmu? Berhasil nggak? Berhasil nggak apa iblis? Ya, sabar dulu. Apa menurutmu Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa itu yang disebut Bapa itu? Loh, bukannya selama ini yang meminta-minta dia Kira bahwa buat makanlah akan kembali, terjadi. buat Mengetahui apalah. dong, mengetahui. Dia yang Mengetahui. meminta-minta. Mengetahui. Makanya Tuhan punya Betul. rencana menyelamatkan dia. Kalau dibongkar habis dia, Oke. kalau dibongkar. Jadi Tuhan Bapa itu sang Mengetahui. pencipta. Nah sekarang Sabar, permasalahannya Sabar, di sini. pelan-pelan, Suma. Dia Permasalahannya emang udah stres itu orang. Suma, Iya, makanya sabar. permasalahannya coba. Gila. Dengar. Saya mau menjelaskan gimana, Permasalahannya Suma. adalah Kok takut amat ketika iblis Padahal orang ketika tolong. iblis berencana membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, pertanyaan saya, berhasil atau tidak? Nah, itu. Iya, padahal dia itu yang meminta-minta ke Kamu Bunda sudah Yanti, mengatakan dia tiap iblis yang bulan punya minta. rencana. Pertanyaan selanjutnya, berhasil atau tidak rencana iblis itu? Silakan kau jawab. Emang orang stres itu. Iblis yang Oke, berkarya, berhasil, Kristen yang ya, menikmati. berhasil. Betul. Sekarang. Suaminya aja sama anaknya tinggalin. Kebodohan. Gini, sabar. Berhasil. Tanpa sepengetahuan iblis, Berhasil. ternyata dia telah Berhasil. membuat Yesus Nah. menggenapi tugasnya. Berhasil. Loh, kok turun? Ingat ya teman-teman, dari saudara Ehad Prawira tadi itu, pertama dia sudah mengakui penyaliban adalah rencana setan. Tepuk tangan untuk itu. Emang penipu kok. Banyak yang udah Ketika gak percaya, setan yang udah ninggalin dia banyak. berencana Udah 1, 2 lagi. menyalib Donatur Yesus, besar itu berhasil banyak atau yang tidak? ninggalin. Apa jawabannya? Berhasil. Sayangnya dia turun. Pertanyaan Ya ketiga, itu, levelnya ya naik. itu dari orang-orang baru Apa? yang gak tahu dia Kenapa siapa. kok bukan saya, Anda Suma? sudah mengakui. Nggak usah bohong-bohong lah. Ini Anda ada sudah mengakui. 2.900 orang lagi nonton. Anda sudah Enggak, mengakui kok jujur penyaliban dulu. itu Enggak, adalah jujur dulu, rencana Suma. iblis. Suma, Yang jujur dulu, kedua, jujur, Suma. Anda sudah Suma. mengakui Suma, bahwa berani iblis jujur berhasil itu hebat. menyalib Yesus. Suma. Pertanyaan yang ketiga, dengar. Pertanyaan yang ketiga, Jujur dengar. dulu, Pertanyaan kenapa ketiga. kamu turunin saya? Apa yang Kristen dapatkan? Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis tersebut? Jawab. Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis YPMA. membunuh Yesus? Jawab. Tahu nggak? Apa yang kamu dapat? Nggak dari tahu nggak hasil dia kerja PMA iblis? dia kayak gimana? Rencana besar Bapak untuk keselamatan manusia terjadi. Itu dia. Kenapa Iblis kau kan bawa-bawa hanya Bapak? bilang, Iya, Jangan kau dia bawa tidak Bapak. Dia tahu. Jangan dipecat kau di bawa. YPMA itu dulu gara-gara Dia dia tidak Jangan tahu tuh kau bawa-bawa. dia dia Jangan tidak kau tahu. bawa-bawa. Jangan bagi duit jangan orang karya jangan karya setan kau tuduhkan ke Bapak. Jangan. Kau yang mengakui Siapa rencana bilang? penyaliban Siapa Bapak adalah iblis. Siapa Berhasil bilang enggak? itu Berhasil. karya Iblisnya setan? berhasil. Bentar lagi Iblisnya mampu. berhasil. Iblisnya berhasil. Bentar lagi, Sekarang bentar lagi pertanyaan bakal, saya, apa namanya, malu apa dia yang kelakuannya Kristen, sendiri. apa yang Kenapa? Kristen dapatkan? Cuma Ya pokoknya Apa bentar yang lagi bakal Kristen malu lah dapatkan? dia. yang membunuh Apa yang Kristen membunuh dapatkan Yesus dari itu keberhasilan atau iblis? manusia? Jawab. Yang membunuh Yesus itu Buka iblis atau kameramu, manusia? buka kameramu. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan atas Ya mana donatur keberhasilan tahu itu dari mana iblis? tahunya Apa donatur. yang kamu dapatkan? Sebagai Kristen, apa Yang yang kalian membunuh dapatkan? Yesus itu Mana? iblis atau manusia? Cuma jawab. Nggak usah terlalu banyak bicara. Mana ada tahu? Itu Mana rencana ada. iblis. Julius yang tahu. Itu rencana Yang membunuh. iblis. Enggak, Dan yang kamu membunuh- sudah yang mengiyakan. membunuh Yesus itu- Kamu sudah mengiyakan. Kamu sudah mengiyakan. Kamu sudah mengiyakan. Siapapun yang melakukan Detektif HMC. penyaliban terhadap Yesus itu adalah melakukan rencana setan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya Ya, adalah tapi Uang yang juga apa aja yang dimakan kamu sama dapatkan? dia. Puluhan juta. apa yang kamu dapatkan dari rencana iblis itu? Jawab. Ini si Yoga Apa yang kamu dapatkan dari dia. keberhasilan Kalau Mbak Dia iblis berpisau habis dia. menyalip Tuhan lo? Cuma Apa ditahan yang kamu sama Bang dapat? Juma jangan Jawab. nanti Islam yang malu. menyalip Tuhan itu iblis Jawab. atau manusia? Tidak ada urusan siapapun itu sedang melakukan rencana beli baju iblis. anak lah, Siapapun buat apa. itu, nggak perlu. Ya. Mau dia Oh, jadi- siapapun yang menyalibkan Yesus, mereka sedang melakukan rencana iblis. Siapapun itu. Sekarang Kristen mendapatkan apa dari keberhasilan setan tersebut? Jawab.
Apa yang kamu dapat? Kalau udah masuk jangan dikeluarin dulu. Setelah iblis bapakmu itu berhasil membunuh Yesus, apa yang kamu dapat? Ini yang menyalibkan itu Apa yang kau dapat? iblis atau manusia? Kau jawablah dulu itu. Manusia yang Ya, adalah manusia. yang Dengar dulu, menyalibkan manusia Yesus. yang dipakai oleh iblis. Manusia yang dipakai iblis untuk Oke, melancarkan rencana iblis. Udah nggak usah kutanya itu. Kau Oke, jadi lemah kali kalau- ilmunya. gini, Sekarang gini, permasalahannya gini. ada di Kristen. Gini Suma. Apa yang Sabar. Kristen dapatkan? Dengar, Iya. dengar, hei. Apa yang Kristen dapatkan dari keberhasilan iblis membunuh Tuhan lu? Jawab. Apa yang kamu dapat dari hasil kerja iblis ini? Gini, Apa? kenapa saya di mute terus? Saking Apa yang kau takutnya. dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari kerja iblis bapakmu? Ayo. Apa yang Begini, kamu dapat? pertama-tama yang membunuh Yesus itu adalah manusia, ya. Nah, jika saya memakai analogi ini, ya, cuma membunuh seorang manusia, ya, oleh karena pengaruh daripada iblis. Nah, yang masuk neraka itu iblis atau Zuma? Sekarang apa yang kamu Kau dapatkan? jawablah Zuma. Apa yang kamu dapat? Si Sambo ini. Apa yang kamu dapatkan dari rencana iblis ini? Hei, apa yang kamu dapatkan dari berhasilnya iblis membunuh Tuhanmu? Kamu dapat apa dari hasil kerja iblis itu? Hah? Pakai otak lu, ngapain kau tanya-tanya yang lagi? Mau yang menyalibkan masuk neraka kek, masuk sapi tengke, nggak ada urusan. Kamu yang kutanya, kamu. Apa yang kau dapatkan dari pekerjaan iblis itu? Apa? Keselamatan. Berarti iblis itu pahlawan atau penjahat bagimu? Kan gitu. Endingnya di situ. Halo. Iblis pahlawanmu atau iblis itu adalah penjahat bagimu? Ya. Silakan buka kamera. Abang Suma, aku pesan kalau diskusi itu jangan di mute suara Iya, ontel. padahal penipu Gitu loh. ulung itu, penipu itu. Bang Suma beda jauh kelas sama Edis. Nanti ketahuan, Harus habis fair. dia. Iya. Itu aja pesan Mukamu saya. mirip Biar Edis, tahu. Bang. Kan Sepupu ya? ini dipecat. Kamu keluarga sama Edis? Ya. Beda kualitas Oh. semua dengan Edis. Ebi. Suka di mute. Oh iya. Oh iya. Mukamu kayak Dr. Helen. Dipecat. Kirain ini naik tidak berdebat tapi muka pucat, ludah kering, gigi kering. Banyak alasannya. Di situ jangan ku bawa ke sini. Dia itu muridku. Kok nggak Iya. tahu dia berdiri di kubuhku? Iya, karena udah malu dipecat Dia itu. mengatakan dikeluarin. rencana iblis lah penyaliban itu. Bahasanya sama, mau Itu keluar muridnya Bang sendiri Suma. apa mau Diam-diam dia dikeluarin, berguru kan sama aku. bahasanya sama, Ah. keluar sendiri daripada malu. Udah muka kotak begitu, berani pula kau tampil. Banyak. Ayo silakan host dinaikkan lagi, moderator dinaikkan. Pokoknya kita panen hari ini, panen. Enggak, kalau Mas Habib enggak, kalau dia semua yang ada di grup itu dibocorin sama ludah dia. sudah kering di Ke mulut, siapapun juga. udah pucat kayak gitu masih berani juga. Termasuk ke Seripa. Kirain mau berdiskusi, ternyata mau pamer. Kan sama Seripa sahabat dia. Bahasa-bahasa Mbade yang masuk ke si Cebi aja tembus ke Seripa. Nyampe. Ayo silakan. Naikkan. Banyak Naikkan penjahat lagi, lah. teman-teman. Udah. Yang sok-sokan, Moderator sok ke bawah, benar. silakan. Edisnya kau suruh ke sini biar kami kompak membahas bahwa salib itu adalah rencana iblis. nanti dia itu keluar dari kubu saya ketika sampai di ending. Apa endingnya? Apa kedudukan iblis sekarang ini untukmu? Pahlawan atau penjahat? Iya. Dia kan setuju salib itu rencana iblis. Nah, apa yang kamu dapatkan? Keselamatan. Berarti iblis ini bagimu pahlawan atau penjahat? Nah, di situ dia KO-nya. Makanya Pak Bom bertahan. Ini kalau kau ikuti keinginan Edis, berarti ujung-ujungnya Ya lihat iblis aja ini nanti pahlawan bakal bagi ikut. keselamatan kita. Kan sama si Paloko sama si Darbo Kacau, pernah kacau. gitu. Halo, selamat malam Saudara Sandra, Iya. apa kabar? Sekarang gabung lagi. Masalah buku, duit buku. Halo. Masalah duit buku. Selamat malam.
sama Dalbo sama si Palopo itu pernah ribut dulu masalah Malam. duit buku. Saudara Sandra. Selamat malam, Bang. Halo. Halo. Udah tahu, si Iqbal udah tahu dia lagi ini lagi mencari Dia celah lagi kesempatan. nggak stabil. Udah dikasih tahu sama Kan dibilang Jibril. yang Muslim yang naik. Muslim dia naik berarti dia malam di sana. Si Iqbal udah tahu Nigel, kelakuannya. Nigel. Udah dikasih tahu sama Jibril sama Kores. Waktu ketemu Halo teman-teman, kemarin, silakan yang dia lagi cari ingin kesempatan aja. berdiskusi lagi dengan tema ini, silakan. Dia cari celah. Halo saudara Lubis, Iya, selamat pagi Bang. iya. Halo, Udah tahu dia kelakuannya. halo, halo saudara Lubis, Anda berada di kubu setan atau di kubu Tuhan? Kalau kubu setan, Yesus mau disalib. Kubu Tuhan, Yesus Ya tidak itu ingin sekalian ngeledek disalib. itu sebenarnya. Itu nggak bakal terjadi itu. Halo, selamat malam. Selamat siang. Oh, siang. Siang, Bang. Bisa buka Kata Bang kameranya, Juma, abangku. sok-sokan dia mau ngegaji orang, dia aja minta-minta ke orang-orang. Abang ini Banyak seru laporan. kayaknya lihat nyimak Di grup itu Bang Juma ngomong. semua ini. Iya, dari sekte mana, saudara? Katolik atau Protestan? Kita alhamdulillah dari muslim tapi Alhamdulillah. Iya, tapi ujungnya pasti Selamat malam, ribut. Abang. Iris Masya kuping nih kalau nggak Allah. ribut. Dari dulu Maafkan itu saya, udah jadi zaman tadi kupikir 2021 itu non-muslim. dia kayak gitu. Alamak, Mau digaji lah, mau salah apa lah. kamar abangku. Ini komal diskusi lintas agama, abang. Nanti kalau mau jumpa Bang Suma di Bandung, Iya, asli. atau di Julius kan Jakarta ada nih, abang datanya. sekarang Sama sudah di Julius kan Jakarta dekat dia. nih. Yang mau ketemu silakan bikin jadwal. Iya. Ada Bang Handi juga di bawah, teman-teman. Julius kayak gitu orangnya mah bodo Silakan amat. moderator, Kalau si Ripa naikkan juga teman dekat kita dia, yang ingin tapi nggak belajar. jelekin si Ripa kan aneh. Yang Orang-orang aneh ingin semua belajar, kebanyakan. mereka berdiri di kubu mana tuh tentang salib. Kalau Islam kan jelas berada di kubu Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa qaulihim. Udah biarin itu, kebanyakan Orang orang-orang yang berkata Yesus nggak jelas disalib orang. itu Males. dihukum, dan itu Yesus hukum juga tuh di dalam Matius 16 data nomor 23, penyahlah Tuh, iblis umat ya. lo itu. Jadi orang yang berkata Yesus itu adalah mau disalib, akan disalib, Yesus katakan iblis. Al-Quran mengatakan wa qaulihim, orang yang berkata Nabi Isa disalib itu dihukum juga, dihukum oleh Allah. Orang yang mengatakan Nabi Isa disalib itu dihukum oleh Allah. Nah, Yesus juga menghukumi orang yang mengatakan dia akan disalib dengan Yesus berkata iblis. Gitu teman-teman sekalian. Ini kenapa rempong sekali ini saudara Len? Kenapa? Giginya ribut. Saudara Len, ada apa? Len? Saudara Len? Apa? Ngapain ribut? Naik ke sini ribut. Emosi gitu. Tinggal pilih aja Anda berada di kubu Tuhan atau di kubu setan. Kan tinggal dua aja itu. Edis mengatakan penyaliban adalah keinginan iblis. Kan gitu. Halo. Terus balik lagi. Saudara Termos. Selamat malam. Buka kamera, Bang. Buka kameranya. Sekarang logikanya gini aja. Ini logikanya ya. izin Kalau SS Bang, si izin Ripa SS. orang Aduh benar, senang sekali saya ini kenapa bisa nggak masuk ke ngobrol. api? Oke, silakan, Bang. Saya Emosi Islam, Bang. dibawa. Saya Islam. Iya. Senang kali yang Oke, makasih, dibawa Bang. ini. Makasih sama-sama. Abigail, naik Abigail. Jangan maki-makinya dibawa, naik aja. Logikanya gini, kalau si Ripa orang Jangan benar, masih dibawa kenapa nggak masuk ke api? di taping ke atas sini. Nggak pernah. Dimasukin ke api juga anggota biasa. Jernihkan hatimu teman-teman sekalian. Jangan emosi. Ya tapi bukan pengurus, anggota Santai, biasa dia relax. ngedaftar biasa kayak di Diskusi TV. boleh kenceng, suara boleh keras, tapi kita menggunakan data dengan standar akal gitu.
Halo, selamat malam Saudara Sinwartinsi Rantang Popoh. Apa kabar? Dari sekte mana? Assalamualaikum, Bang Juma. Keluar sendiri karena nggak ada ladang kali buat dia untuk menghasilkan. Yang Bang Kanjeng. Sebenarnya nggak pengen naik sih, tapi cuma pengen ngobrol sebentar aja sama Bang Juma. Siap. Ya. Iya Bang. Jadi semalam tuh seru, saya dengerin Bang Juma itu sampai jam berapa ya? Inilah yang saya tidak inginkan. Saudara Muslimku naik, belum selesai ngomong diturunkan sama moderator, kan nggak enak toh? Nggak enak kalau kita naik lagi ngomong tiba-tiba diturunin, kan saya juga nggak enak, sahabatku juga nggak enak kan gitu. Karena memang momennya ini bukan untuk saling sapa menyapa, ini momennya kita lagi diskusi. Shalom alaihim. Ya, Salmon. Silakan buka kamera, saudara. Silakan. Muslim saya bang, maaf kepencet tadi. Makanya kebilang Salmon. Untung kebilang Salmon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih bang, makasih. Salam kenal. Ketawa sahabat kita, ku bilang Salmon. Kenapa saya katakan Salmon, teman-teman? Karena Oten kalau mengucapkan Kan itu Bunda Ratna aja sampai yang tahu. marah, sampai Saya ngeblokir dia. Nggak tahu apa-apa lagi. Cuman itu aja. Shalom, Bunda Ratna yang kemarin Shalom. Disuruh baca Ibrani nggak tahu. Sampai diblokir sama Bunda Ratna. Halo, selamat malam, saudara Yuta. Piye kabari mas? Bukan ngasih lagi, itu mah bukan tiap bulan lagi, tiap dia minta buat makan. Ya, di mana ini posisi? Selamat Bang Juma, nggak nonton Bang Juma nih. Oh, Kan siap. di Solo dia dekat sama rumahnya. Assalamualaikum, Gini, Waalaikumsalam warahmatullahi kan dia itu wabarakatuh. ninggalin anak suami sama anaknya. Amin. Belum cerai, belum apa, sampai sekarang aja belum apa itu. Sedikit Belum ada saya diurang. kasih masukan ya Gurunda ya. Siap. Kalau kita lagi bicara Nah, gini, yang kemarin mau proses dikasih perceraian. klarifikasi gitulah ya. Kata Kita lagi suaminya, ngobrol ini sebentar, nasibnya menurunkan aja gitu Gurunda. anak-anak kita Ya. gimana? Tolong Gurunda ya sampaikan ke moderator. Kan dua tuh Gurunda, anaknya ayo, cewek. Assalamualaikum warahmatullahi Kata si Ripa wabarakatuh. ngomongnya enteng kayak gini. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasihin aja ke Bunda Ratna pasti diurus. Nah, di situ ngamuk Bunda Ratna. Oke, teman-teman moderator tolong didengarkan. Menurut abang kita tadi, kalau ada muslim yang Emang sakit naik, jiwa? sebelum dia berbicara langsung diturunkan. Lah ngapain nggak Jangan bohong? kasih mereka kesempatan berbicara, langsung kick aja. Bunda Ratna Karena langsung yang jangan ngomong. sampai Ke Bang yang Juma juga ngomong Bunda sementara Ratna. ngomong diturunkan. Gitu maksudnya. Teman tadi kita itu. Jadi kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dia sudah kentara kali, mesti langsung di-kick. Jangan izinkan dia berbicara, kasihan. Kalau dia ngomong belum selesai terus diturunkan. Mending sebelum dia ngomong turunkan memang. Dia- Gitu maksudnya Bapak tadi itu. Oke, terima kasih masukannya Bang. Moderator saya sudah mendengarkan. Silakan, selamat pagi saudara. Halo. 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 Asli itu langsung diblokir itu sama Bunda Ratna. Nah, sama Kurang kalau sudah ajar kayak dia begini, kan ini perempuan. ini serba salah kita kan. Kalau muslim mungkin malu bicara, kalau Oten takut. Kalau dia muslim malu, kalau Oten takut. Nah, makanya dia diam-diam aja kayak gitu. Rambo. Udah tua Rambo. Udah mau pensiun dia. Halo Mas. Mas Rani. Mas Rana Rini. Halo, dari sekte mana? Halo. Dari sekte mana Mbak? Mbak Rana Rini. Rana, Rani, Rini, Rano. Halo. Aduh, cantiknya rambutnya Mas Rini. Pagi namanya Rano, malam Dia bakal namanya habis sama kelakuannya kadang sendiri. jadi Rara, kadang jadi Nana.
modal rambut, naik ke sini, cuman pasang wajah kayak toples. Maaf ya, kalau mau pasang wajah pergi ke studio foto, Ya, situ pampang di kamar padahal kita fotonya. yang ini loh, yang bantu ngebelain kita Waalaikumsalam warahmatullahi ngebohong wabarakatuh. ke Abang kenapa netizen. nggak pakai baju bang? Itu foto editan. Ini aku fan-nya. Nggak pakai baju abang ini. Halo saudara, kaya dari tadi minta naik. Halo bang, dari sekte mana? Halo? Nah, samanya ini penunggu batu ini, batu kuburan. Dari tadi dia minta, begitu naik diam. Nah gitu dong. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Zuma, apa kabar? Alaika. Baik, alhamdulillah. Ya. Bagus. Sudah menyatakan diri sebagai non muslim atau masih berpura-pura jadi Islam? Kenapa? Itu dulu kalau nggak ada akang jadi gembel dia. Masih Kalau nggak ada akang jadi Islam gembel dia di atau Jakarta dulu. Sudah menyatakan diri dengan Ya, tampilan pertama. yang sebenarnya. Anda apa namanya? Terkesan Apa tuh? bahwa saya bukan orang Islam, itu bagaimana ceritanya? Iya. Karena memang Anda bukan Islam. Bagaimana ceritanya? Anda pula bertanya sama aku. Karena Anda bukan Islam. Islam itu apa coba? Pondasi Islam itu apa? Satu. Pondasi Islam satu. Apa? Jenggot. Kepala botak gitu. Yang kedua kepala botak. Hah? Gitu. Pondasi Islamnya. Ngaku aja bang, ngaku aja saya ini misionaris yang berpura-pura Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nggak usah Anda itu terlalu lebay kali, nggak usah. Sekarang itu umat Islam nggak bisa ditipu dengan tampilan-tampilan sosok Islam kayak Anda, itu nggak perlu. Kami sudah tahu. Gerakan Kristen itu kami udah tahu bagaimana mereka punya rencana C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kami udah ngerti. Bahkan masuk ke pesantren-pesantren, pura-pura jadi ulama pun bisa bahasa Arab, bisa nahwu Arab dan seterusnya. Udah ngerti kami itu bang. Jadi lebih baik Anda tampil, saya ini adalah Kristiani, ingin mendebat Islam. Gitu abang, daripada Anda mengaku Islam tapi nyerang Islam. Paham? Bagaimana Anda tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang Islam? Nah itu kan, tengoklah kan. Ya. Ajaran apa ini? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Nabi Muhammad datang mengajarkan Islam. Ente datang mengajarkan apa? Menyerang Islam. Ada nggak ajaran Islam menyerang Islam? Kutanya dulu. Al-Quran menolak agama Nabi Muhammad. Nah itu, mulai gila kan? Udah turunkan pencuri ayam ini. Kamu Jadi, botak ini perlu laknat, kita bahas. turun biadab. Kamu biadab, kamu iblis, oten, kampret. Tidak perlu kita diskusi kecuali Anda sudah mengaku sebagai seorang Kristen, baru diskusi dengan saya. Lah kalau Anda masih mengatakan saya bukan Kristen, saya Islam, tapi mau menyerang Islam, gimana ceritanya Islam menyerang Islam itu? Hah? Berpura-pura dia jadi Islam. Padahal dia bukan Islam. Orang gila. Tampil dulu, saudara Cakra. Anda tampil, jangan menggunakan label Islam. Kenapa? Umat Islam sudah tahu batasan-batasan sebagai seorang Islam itu seperti apa. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan diri Anda sebagai seorang Muslim, tapi menyerang ajaran Islam, menyerang Nabi Muhammad, ya itu artinya Anda seperti Paulus. Mengaku pengikut Yesus tapi menyerang Yesus. Mengaku pengikut Nabi Muhammad tapi menyerang Nabi Muhammad. Paham? Kau botak licin, batu cila. Oke, silakan. Yang nyata saja, yang jelas aja, yang betul-betul mengatakan dirinya penyembah Kristus. Nah, itu baru pura-pura Islam lagi.
Jangan pura-pura Islam, ngaku Kristen, udah selesai, atau ngaku ateis. Jangan kau hanya modal pamer botakmu itu, botak, kumis panjang, tapi bukan Islam. Ya Bang Juma. Muncul lagi. Buka kameranya, buka. Ya bentar aja ini Bang Juma, mau nanya kenapa diturunkan abang itu tadi yang berjenggot itu tadi Bang Juma. Iya, karena dia non muslim, ngaku muslim. Oh, karena secara apa muslim itu kalau apa itu ibaratnya ada jenggotnya. Tapi Yahudi, itu Yahudi juga begitu. Yahudi juga begitu. Oke lah Bang Juma. Oke. Nah, jadi apa yang kamu terima dari karya iblis? Setelah iblis berhasil menyalibkan Tuhanmu, apa yang kamu dapatkan dari iblis? Ya sebenarnya yang saya dapatkan dari iblis nggak ada Bang Juma. Lah, Udah katanya berapa kali saya selamat, bilang katanya dengan penyaliban Yesus kalian diselamatkan. Mana yang betul ini? Ya kan diselamatkan kan karena kuasa Tuhan, kan dihidupkan kembali. Itu kuasanya. Bisa nggak Tuhanmu itu hidup tanpa dibunuh dulu? Ya bisa lah hidup kekal orang kau Bapa di surga Bagaimana ada. ceritanya? Aduh, orang gila ini. Kamu istirahat dulu. Menghina orang Kristen, masa Yesus tidak bisa diselamatkan? Malaikat bisa menampar semua orang yang mau Justru bunuh karena itulah otakmu pakai Yesus. Jangan gagal paham semua. Udah turunkan orang ini atau gimana ini? Surga Aku jengkel sama orang bodoh sombong ini. Jadi untuk keselamatan manusia. Jadi Kau ke neraka aja, ngapain kau di sini? Yesus itu diselamatkan sebelum disalib, bukan disalib dulu baru diselamatkan, kucluk. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17-18, aku tidak akan dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Benar-benarlah penyesatan orang ini. Yesus itu diselamatkan sebelum dibunuh. Makanya ketika di dalam Matius 16 nomor 23, ketika Petrus ingin menyelamatkan Yesus dari penyaliban, dia menarik Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan Yesus dari ancaman kematian. Itu jelas itu. Tidak akan mungkin Tuhan membiarkan Yesus ini dibunuh oleh orang-orang kafir. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan. Tidak seperti itu. Tidak ada dalil di dalam kitabnya Yahudi orang diselamatkan dengan korban manusia. Cukup dengan bertaubat, berdoa, bertaubat, merasa bersalah, merasa menyesal atas dosa-dosanya. Tuhan di langit sudah mengampuni dosa tersebut. 1 Tawarik 7 nomor 14. Jangan ngarang-ngarang bebas. Adapun kebangkitan dari kubur itu membuat untuk angkatan jahat, kampret. Kapan sih kalian ini bisa paham betul isi Bible itu? Hah? Yesus sendiri yang mengatakan loh, Matius 26 nomor 24. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang aku. Lukas 24 nomor 44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Torah, yang sudah tertulis harus digenapi. Lukas 22 nomor 22. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Yang tertulis itu apa? Mazmur 118, Mazmur 41, Mazmur 91, Mazmur 37. Yesusnya tidak akan mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia seketika diangkat ke langit Yesus itu. Adapun yang keluar dari kubur itu kata Yesus, Yohanes 12 nomor 31, itu adalah penguasa dunia. Yang dilemparkan keluar itu penguasa dunia. Siapa itu kata Yesus? Iblis.
Indikasi kuatnya ada di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, "Guru, berikan kami sebuah tanda." Apa kata Yesus? "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga Anak Manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam." Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, kampret. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tadi. Orang-orang Israel harus tahu Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Kalian itu saudara-saudaranya setan, yang membela setan, yang kemudian menjadi pasukan setan untuk mendurhakai Tuhan. Dengan cara apa? Kalian menjerat manusia lain untuk mengikuti kalian, agar kalian itu menjadi pahlawan, menjadi pembantu konco-konconya setan, agar setan itu berhasil dan puas durhaka kepada Tuhan. Makanya kalian disebut pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu maksudnya. Maka Al-Quran juga mengatakan dengan sangat jelas, inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan karena mereka tidak mau beriman. Maka aku jadikan setan sebagai Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus. No. Yesus jangankan mati, tersentuh ular saja kagak, kena penyakit panu aja kagak, boro-boro mau mati. Hentikan nafsu syahwat kalian itu. Jangan terlalu berlebihan dalam agama ini. Jangan terlalu berlebihan tentang pencipta langit dan bumi. Gak ada itu cerita. Yesus yang menentukan di situ. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Ada nggak tertulis di situ ketika Yesus mengajarkan diri tentang dirinya? Ada. Apa yang tertulis? Perjanjian Lama, bukan surat Paulus. Jadi jangan kau bawa-bawa terkait dengan kepergian Yesus meninggalkan dunia ini. Itu tertuang di dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan kau bawa-bawa perjanjian barumu ketika berbicara kepergian Yesus terangkat ke langit. Oke? Paham sampai di situ? Paham? Paham? Kalau nggak paham, perbanyak minum baygon. Biar kalian itu sehat. Jangan kayak gitulah Bang John. Jangan begitu. Mutar kau firman Tuhan katanya, tapi kau putar-putar. Tidak sanggupkah Tuhan membangkitkan? Bukan masalah bangkit. Yang bangkit itu menurut Yesus adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Saatnya sekarang dunia dihakimi, kata Yesus. Saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia akan datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblisnya dilemparkan masuk ke dalam kubur. Berarti ketika Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar, berarti keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, apa indikasinya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Sejak kapan Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Kapan? Kapan Yesus menerima kuasa itu? Nggak ada. Kuasa Yesus ceritakan sendiri. Di mana Yesus menceritakan tentang kuasanya? Di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nomor 36. Semua pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku bukan penguasa, tetapi aku adalah utusan sang penguasa.
Jadi yang keluar mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Hah? Indikasi kuatnya ada di Lukas 4. Nomor 6, nomor 7. Ketika Yesus dicobai, iblis bilang apa? Yesus! Apa setan? Kalau kau sembah aku, segala kuasa yang ada, kemuliaan yang ada, akan aku berikan kepadamu. Lihat sebuah kerajaan di bumi ini. Aku perlihatkan seluruhnya kepadamu, Yesus. Kalau kau menuhankan aku, segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus pada saat itu? Iblis. Saya ulang lagi. Siapa yang menjanjikan kuasa kepada Yesus? Asalkan Yesus menuhankan dirinya. Siapa? Iblis. Pertanyaannya, Yesus terima enggak kuasa itu? Tidak. Yesus tidak terima kuasa itu. Berarti yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Jelas-jelas Yesus menolaknya. Nomor 13-nya, ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Yesus tidak menerima kuasa itu kan? Tidak. Lalu yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Astagfirullahaladzim, sudah tua, jelek lagi mukanya. Ya, silakan teman-teman. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Udah kau fokus aja bikin kue onde-onde itu, John. Jangan kau ikut debat. Kau fokus jualan kue onde-onde. Ngapain kau ikut debat, nggak ada ilmu. Raja Guguk dibuka mionya. Magera, Raja Guguk dibuka mionya. Raja Guguk, silakan dibuka mionya, Bang Raja Guguk. Op Mangara, Raja Guguk, silakan dibuka mionya. Di mana? OP Mangara, Bang XL, selamat malam. Silakan dibuka mionya, Bang XL. Kenapa tadi itu? Kalau Bang Jumanya teriak-teriak, kenapa itu? Ya silakan. Kalau mau menanggapi. Enggak, apa sebabnya? Aku kan baru masuk. Kalian sudah diberikan pengajaran bahwa salib itu adalah karya iblis. Kok karya iblis? Masih juga kalian bebal. Enggak, kok karya iblis? Lalu karya siapa? Itu kehendak Tuhan. Karya siapa? Karya iblis. Gimana Kehendak sih? Tuhan. Berarti Yesus salah. Kalau dia kehendak iblis, berarti Yesus salah. Apakah Allah tidak ada kuasa menyingkirkan iblis itu? Justru karena itu, ya itu Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Allah itu berkuasa di bumi dan di surga. Apa? Kok apa? Lah, matamu suwe. Ini berbicara mengenai penyaliban. Berbicara mengenai penyaliban, Yesus mengatakan yang ingin membunuh aku adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Itu kata Yesus. Ayo. Yang saya bantah Yesus. Apakah Yesus tidak memiliki kamu mau kuasa bantah untuk Yesus? menyingkirkan Yesus berkata yang mau membunuh dirinya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Ayo, itu kata Yesus. Yohanes 8 nomor 41, 42, 43 sampai 44. Yang mau membunuh Yesus adalah orang yang mau melakukan kehendak setan. Ya, itu iblis. Ya, iblis. Nah, jadi yang mau menyalib Yesus itu kehendak setan. Berarti penyaliban itu adalah rekayasa setan. Karena sebelum dia ada, dia bilang dia akan mati di kayu salib. Makanya dia bilang kehendak itu kehendak Yesus, kehendak Allah. Bukan Kata kehendak iblis. siapa dia akan mati di atas kehendak salib? Dia mana? Allah Yesus itu mengatakan memiliki itu di kuasa mana? di bumi dan di surga. Iblis itu Justru disingkirkan karena sebentar itulah, karena Tuhan berkuasa langit dan bumi, maka ketika setan ingin menyelakakan Yesus, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menyelamatkan Yesus. Coba, nih tak kasih dalil samamu ya.
Ketika Yesus dicobai di padang gurun, di Matius 4 Anda baca. Bukan, Iblis dia dalam membawa Alkitab, Yesus gimana Yesus kemudian padang diselamatkan? gurun untuk Matius 4 tuyul. Matius 4 Iblis berkata, dengar. Iblis berkata ya. Iblis berkata begini di dalam Matius 4. Tuyul ngomong. Yesus, jikalau engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis tentang dirimu. Mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan malaikatnya akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kata iblis, Yesus, ya, kalau engkau ini anak Tuhan, ada tertulis loh tentang kamu. Aku ingin bukti, apakah kamu ini betul-betul anak Tuhan atau anak setan. Ada tertulis tentang engkau loh. Jatuhkan dirimu ke bawah, engkau tidak akan celaka. Yang tertulis tentang kamu, malaikat akan diutus untuk menyelamatkan kamu agar kakimu tidak sampai ke lantai ke bawah. Nah, ternyata itu tertulis di mana? Di Mazmur 91. Ternyata Yesus ini tidak diizinkan oleh Tuhan kemudian untuk celaka mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Kita baca, saya bacakan sama Anda nomor 8-nya. Katakan begini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kita mulai dari nomor 5. Ini, engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 manusia rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton orang-orang tersebut dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat diutus untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau Yesus, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Mazmur 91 1 perikop itu bercerita tentang karya penyelamatan Tuhan kepada Yesus, orang yang mulia ini. Ayo. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang sudah merancang keselamatan untuk Yesus bisa celaka oleh karena iblis? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus yang mengatakan, bukan saya, Yesus yang mengatakan itu. Juga di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika iblis di dalam Yohanes 13 nomor 2 membisikkan rencana kepada Yudas untuk berkhianat kepada Yesus, ketika iblis kemudian mengajak imam kepala mahkamah agama untuk melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus, ketika iblis kemudian merancang supaya kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, apakah berhasil mereka ini? Sama sekali tidak berhasil. Kata Yesus, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Berarti yang disalib ini siapa, rek? Yang disalib ini orang yang dikutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang dikutuk ini?
pemakan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya tuh yang terkutuk itu? Siapa? Yudas. Itulah yang kau sembah yang keluar pada hari ketiga. Jangan framing Dinda, jangan framing. Saya sudah menunjukkan data. Kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Ini ucapan Yesus sendiri. Orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak iblis karena dia adalah pembunuh dari semula dan dalam dirinya tidak ada kebenaran. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh Yesus. Ayo. Kalau kamu mengatakan yang menyalibkan Yesus, yang menghendaki penyaliban terhadap Yesus adalah Bapa, berarti betullah kamu itu penyembah setan. Oke. Boleh saya ngomong? Silakan. Anu sobat. Anu sobat. Ya. Pinternya lu sobat ya. Gantian. Tapi gini aja lu sobat. Raja Guguk. Kita manusia, nggak seberapa kita di antara gantian deh. Biar aja dulu ya, biar aku di bawah. Jangan dulu. kalian merasa saya marah, enggak. Itu maaf dulu ya. Saya memang dalam menyampaikan. Silakan. Aku minta tolong dulu ya, sobat ya. Kita manusia. Iya. Siapa bilang? Sekarang kita manusia, setinggi-tinggi ilmu kita manusia. Belum tentu Anda manusia, belum tentu. Ini di antara belum agama. tentu Anda manusia. Ya. Belum tentu. Kita manusia, Bisa jadi. seberapalah kita dari Belum tentu, kita. belum tentu. Belum tentu Anda manusia. Bisa jadi Anda itu jelmaan Tuhannya Kristen. Bukan itu ada somat. Ya. Ya kan Tuhannya Kita Kristen bisa berubah manusia, menjadi apa saja. Aduh somat. Sadar lu kau aduh somat. Bertobatlah kau aduh somat. Sadar lu kau ya. Silakan. Jangan kau bucungmu atau terus kau mau melawan-lawan. Setiap manusia berapa dari kita tentang Tuhan. Mending kau buatkan saya kopi, Bang. Aduh somat. Sadar lu kau ya. Saya mau terlambat ya. Sadar kau saya terlambat. Udah. Sadar, Nanti maksudnya sadar gimana? Maksudnya sadarlah kau. Jangan kau bahas-bahas di antara Kristen. Padahal kenapa? Memang ada larangannya. Al-Quran memang ada larangannya. belum bisa kau bahas. Mana memang ada larangannya? Ya. Nggak ada Ini yang larangannya. semua. Ya. Kutanya dulu kau. Di agama Kristen tidak ada talak 1, talak 3. Udah? Apa itu? Ya. Yang begitu. Apalah artinya itu semua tidak ada kalau yang kau sembah setan. Buka pikiranmu, buka hatimu. Ngomong apa sampeyan? Yang kau berbicara di media sosial. Kalau kami Kristen, kasihilah sesama manusia. Kasihi apa? Kasihi orang supaya menyembah kepada setan gitu maksudmu? Nanti kau kau aduh somat. Sorry. Mati kau nanti kau. Sorry, nanti ku cari istrimu jadi istriku. Sorry. Kita manusia. Ada teman yang mau menjadi istriku. Dia sudah melamar aku. Namanya Bom. Bisa kita itu jadikan istrimu. Selamat, sehat. Udahlah, kamu ke bawah aja di bawah. Kau bersihkan batu nisan, woi. Kau sana pesan batu nisan, woi. Kau persiapkan batu nisanmu untuk ke neraka, woi. Apa kau di sini ngapain kau nasihati saya? Kau nasihati diri kau itu yang bersunat aja kagak. Sok paten. Kau diskusi. Yang sok cantik. Nasihati diri kau itu. Kenapa kau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Itu yang harus kau nasihati diri kau. Apa yang kau nasihati saya? Diskusi aja, diskusi kita. Al-Quran saya mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kau sembah itu tak lain hanyalah setan yang durhaka. Itu kesimpulannya dalam Al-Quranku. Yang kalian sembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu setan.
Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus memberikan indikasi kuat. Apa yang diterangkan Al-Quran itu betul. Di mana Yesus menerangkan itu? Yohanes 12 nomor 31. Berapa kali harus saya sampaikan dan saya ulang? Hah? Berapa kali harus saya ulang? Apa kata Yesusnya? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis itu? Kemana iblis itu pernah disimpan oleh Tuhan? Ke alam kubur. Di mana dalilnya? Baca Yesaya. Nih, aku bacakan kalian. Yesaya 14 nomor 15. Apa kata Tuhan di sana? Ini jelas ini. Ini dalam kitabnya orang Yahudi ternyata yang disebut Lucifer, bintang timur itu adalah iblis. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau iblis diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur, engkau iblis kumasukkan. Yesaya 14 nomor 15. Ingat, Yesaya 14:15, iblis diturunkan ke liang kubur. Iblis diturunkan ke liang kubur. Yesus menjadikan kubur sebagai simbol untuk angkatan jahat. Tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia akan keluar dari kubur, karena berada dalam kubur 3 hari 3 malam. Paham sampai situ? Hah? Iblis dilemparkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis dimasukkan ke dalam dunia orang mati. Sedangkan Yesus menurut Petrus, menurut Daud, Yesus tidak akan ditinggal di dunia orang mati. Dan Yesus dagingnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33. Kenapa kalian tidak memahami ini? Kenapa? Karena kalian terlanjur oten. Kalian tidak belajar dari kecil kayak kami. Begitu kecil kami, usia 3 tahun, sudah diajak ke masjid. Belajar kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Biru paha kami dicubit kalau kami tidak mendalami materi-materi kitab suci kami. Dari kecil kami diajak untuk menggunakan akal mengenal Tuhan yang benar. Dari kecil kami dididik untuk mengenal kitab suci yang benar. Dari kecil kami diajarkan untuk mengimani nabi yang benar. Kalian tidak, kalian besar diajar makan babi, diajar tidak bersunat, diajar minum khamar, diajar berjoget, diajar menyembah kepada makhluk yang dibunuh oleh sesamamu makhluk. Dan dari kecil kalian diajarkan untuk tidak mendalami materi Bible. Makanya ketika kalian bertemu dengan kami yang paham Bible ini, kalian kewalahan. Kewalahan kalian itu. Kenapa? Karena kalian dewasa, kalian bertumbuh. Bukan bertumbuh bersama dengan pengetahuan Anda tentang Kristen, tetapi Anda hanya bertumbuh mengikuti agama Kristen itu dari ajaran nenek moyang kalian. Kalian tidak pernah menjadi Kristen karena belajar. Tidak. Kalian menjadi Kristen hanya karena terlanjur Kristen, orang tua kalian adalah Kristen. Kalian tidak pernah mengetahui tentang konsep Tuhan yang benar, tentang kitab suci yang benar, tentang nabi yang benar, dan agama yang benar. Kalian hanya terlanjur oten. Bukan karena proses belajar. Kalian bertahan sekarang ini karena saya Kristen. Mau tidak mau, saya harus bertahan. Apapun yang terjadi. Mau benar, mau salah, pokoknya saya ngomong aja. Sementara kebenaran itu tidak membutuhkan itu. Yang disebut surga jannah itu tidak mengenal akal-akalan. Yang benar-benar masuk surga adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan akal. Bukan, yang penting aku Kristen, yang penting aku mati masuk surga, yang penting aku sudah punya dosa, sudah ditebus, matamu suwe. Gak ada yang kayak begitu-begitu. Keselamatan itu harus berlandaskan kepada kasih. Kasih kepada Tuhan. Apa kasih kepada Tuhan itu? Menjalankan segala perintah, hukum, ketetapan, ketentuan yang diberikan oleh Tuhan melalui para nabi. Mana ketentuannya agar kita menyembah Yesus? Ada? Mana ketentuannya agar kita ke gereja? Ada? Mana ketentuannya agar kita ibadah minggu? Ada? Mana ketentuannya agar makan babi tidak berdosa? Ada? Nggak ada. Jadi jangan karena modal tua, usia banyak, mulut lebar, kalian itu membantai si Bible. Yesusnya sendiri mengatakan, iblis menjanjikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Yesus tidak terima. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menyamar, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur pada hari ketiga.
Dan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis itu adalah penguasa dunia. Keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, sebab kepada aku telah diberi kuasa. Siapa itu yang diberi kuasa? Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Terus kenapa kalian nggak mau sadar? Karena terlanjur oten. Kalau disampaikan kebenaran, sakit hati, Bang Suma penghujat, Bang Suma penista, Bang Suma tukang kuar-kuar. Padahal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kalian. Kalian gaji saya enggak? Kalian gaji saya enggak? Saya sampaikan Bible seperti ini. Enggak kan? Tapi ada enggak yang saya sembunyikan? Tak ada. Anda menggiring saya ke Yesaya, ayo. Anda menggiring saya ke Yeremia, ayo. Anda menggiring saya ke Ulangan, kemanapun aku ikuti. Ada yang salah yang saya sampaikan? Tak ada. Kalian saja membantah isi Bible. Kenapa? Karena terlanjur oten. Apa yang kami bantah di Bible itu? Coba jelaskan apa? Oke. Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tentang dirinya. Lukas 24 nomor 44. Anda percaya? Yang kami bantah di Bible itu apa? Yesus mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Anda percaya? Ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar? Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bolehkah Yesus dibunuh? Sedangkan Tuhan itu adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Gimana sih pertanyaanmu? Nah, coba lihat. Lihat. Anda bertanya sesuatu yang membuat Anda kejepit. Kita pelajari dulu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu Tuhan itu sendiri sementara Yesus sendiri bertuhan? Kita pelajari dulu siapa itu Yesus biar kamu paham. Oke, silakan. Boleh? Oke, silakan. Oke, buka dalam Yohanes 1:1 dulu Bang Juma. Ya, Yesus itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Buka dulu, nanti kau membantah. Itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah kalam. Kok susah kali mau dijelaskan? Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Firman yang adalah Tuhan itu adalah sifat. Yohanes 1:14-nya. Siapa Nah, Yesus? firman itu telah menjadi daging. Artinya kehendak Bapa. Artinya kehendak Bapa menjadi daging. Ya, sah kan? Firman itu kehendak telah Bapa menjadi manusia, daging. Kan? Siapa tadi kehendak manusia Bapa itu menjadi Yesus, daging. kan? Kehendak Bapa menjadi daging. Dengar dulu lah penjelasan saya. Firman itu telah menjadi manusia kan? Ya. Apa firman itu? Siapa manusia tadi? Yesus kan? Firman itu? Apa firman itu? Tapi dah kamu baca, masa nggak tahu apa firman itu? Firman yang melekat. Ya, firman yang melekat adalah firman itu Tuhan adalah sendiri. Tuhan itu sendiri. Allah, bukan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, itulah firman yang disebut kalam. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kan? Firman itu adalah Allah dalam 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Allah berarti Allah itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus itu adalah manusia. Jadi maksudmu kok itu susah sih pemahamanmu? Oke, berarti maksudmu Tuhan sudah tak ada karena sudah jadi manusia. Tuhan kok tidak ada? Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Ya, mulai ngaco. Kok ngaco? Tadi Tuhanmu jadi manusia kan? Ya. Masih ada Tuhan nggak? Apakah dia setelah dia di dunia dia tidak bisa ke surga? Mulai ngaco. Coba saya tanya dulu, apakah kalau dia di Tuhanmu sudah jadi manusia atau tidak nih? Iya, dia jadi manusia. Sudah jadi manusia. Dia tidak sudah bisa jadi manusia. Sudah jadi manusia Tuhan. Tuhan. Dia tidak bisa jadi ke surga? Siapa yang membuatnya menjadi ke surga? Siapa yang membuatnya ke surga? Ya dia sendiri karena dia. Bagaimana bisa? Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Astaga, Bang Juma. Buka ini Bang Juma, buka nih. Matius 28 ayat 18 Bang Juma. Matius 28 nomor 18. Ayat 18. Itu ayat 18. ucapan itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Preming, baca dulu. Itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Sekarang kamu bahas dulu. Saya baca aja lah. Kamu nggak mau baca, saya baca. Yohanes 1 nomor 1 dulu. Yohanes 1 nomor 1 Saya baca dulu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, khususnya siapa? Yesus kan telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya saya bilang dia berkuasa di bumi. Udah lemparkan aja orang ini ke neraka. Dah, kamu ke neraka aja. Kamu ke neraka. Kamu ke neraka.
Kamu tidak bisa membawa Matius 28 itu. Tidak boleh kau bawa itu ketika kau membahas tentang Yesus. Tidak boleh, karena itu bukan Yesus. Bukan Yesus itu. Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan menghendaki kematian terhadap Yesus, baru kau bisa katakan. Yesusnya yang berkata bahwa iblis dilemparkan keluar. Kau ingin melantik iblis jadi Yesus. Matamu suek. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Dengan seenaknya baca Matius 28 dan 18, Yesus berkata kepada mereka. Matamu suek, mana ada itu Yesus? Enak kali kau nuduh-nuduh Yesus. Iblis mengaku Yesus, oke. Karena itu pengakuan Yesus sendiri. Jangan asal-asal kau berbicara di sini, ya. Kalau kau ingin membahas Yohanes 1, bahas. Jangan kemana-mana. Ketika kau ingin menjadikan Yesus itu Tuhanmu, maka Tuhan yang adalah firman menurutmu itu menjadi daging. Selesai. Berarti sudah tak ada Tuhan. Karena Tuhanmu sudah menjadi daging. Sama seperti Krishna. Sama seperti Zeus. Tuhan menjadi daging. Sama seperti babi ngepet. Sekarang kalau ada, misalnya nih, misalnya ada orang menjadi babi. Masih ada orangnya enggak? Tidak ada lagi, karena dia sudah menjadi babi. Makanya baca Filipi 2 nomor 6. Tuhanmu dewa Theos tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Berarti sudah tak ada lagi dewa. Kucluk sekali. Kalau cuma modal congor, di gereja aja, di gereja. Jangan di sini. Saya membutuhkan orang Kristen yang pandai kemudian mengolah data yang ada dalam Bible dengan logika sehatnya. Paham? Nggak ada lagi orang Islam yang bisa kalian bodohi, nggak ada. Orang Islam sekarang udah cerdas. Begitu mereka mendengarkan apologet Islam Indonesia bersuara, maka iman mereka semakin kuat terhadap Islam. Kalian itu apa yang kalian mau jual? Sekarang materinya ini tentang salib. Ini salib karya siapa? Karya Bapa pencipta langit dan bumi? Mana ada? Tuhan turut serta kemudian terhadap penyaliban, terhadap pelaku maksiat. Al-Quran menerangkan itu. Dan juga kitabnya Yahudi menerangkan itu. Paulus pun mengatakan itu. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Yesus terkutuk gak? Ada nggak yuk dosa Yesus? Tak ada. Berarti yang disalib siapa? Bukan Yesus. Aneh kalian ini. Kamu nggak ngerti, Bang Suma. Kamu nggak ngerti, Bang Suma. Kamu nggak cerdas, betul. Oke, sekarang begini. Kamu gini, Bang Kamu Suma. cerdas. Ya. Saya pelajari caramu menerangkan. Kamu Memang cerdas. Kamu cerdas. Orang nggak bisa dapat hidayah dengan caramu ini. Sendiri. Jangan jujur saya kasih tahu kamu ya, Bang Suma. Kamu menafsir ayat. Hei, jangan kau bicara sendiri. Jangan kamu bicara sendiri. Kalau kau cerdas, coba kau terangkan kepada saya. Salib adalah, silakan, saya tunggu. Salib adalah, silakan Kristen, kecilkan itunya, kecilkan jangan suaramu. kau bicara sendiri ya. Saya membutuhkan Kristen yang cerdas, pintar, elegan, intelektual, punya kemudian tingkat intelijensi yang tinggi. Dan penguasaan terhadap Bible. Nah sekarang kamu aja nggak cerdas, Bang. Terangkan kepada saya. Ehonya kecilkan. Salib adalah jawab. Saya diam. Silakan. Kecilkan dulu ehonya. Kecilkan dulu. Udah. Ini Bang Juma ini saya lihat orangnya nggak cerdas orangnya ini. Cuman kuar-kuarnya aja yang gede ini. Asli ini kelihatannya ini. Dan nggak ngerti salib. Coba bantah pakai data. Coba. Bang Juma, dengar dulu ya. Salib itu hubungan Allah dengan manusia. Astagfirullahaladzim. Salib adalah dengar dulu. Kucluk penipu. Salib adalah. Tunggu dulu. Dengar dulu. Lah ini. Siapa ini? Ini. Melalui karya salib manusia diperdamaikan dengan Allah. Ini memang kamu nggak cerdas, Bang Juma. Saya tidak tanya itu. Bang Juma, saya tidak tanya itu. Saya tanya salib adalah
Definisikan salib dulu. Definisikan salib dulu, baru kita masuk ke dalam ranah intelektual berdasarkan Bible dan Al-Quran. Ayo, salib adalah. Ya, silakan Kristen. Salib, pengertian salib adalah. Silakan. Gimana mau masuk ke sana? Cuma aja nggak ngerti nih salib sebetulnya. Dia cuma bisa nanya aja nggak jelas. Tadi aja Makanya, dia kor nggak jelas. Makanya saya tanya ini kamu, jadi sulit salib ini. Itu apa? Salib itu apa, Congor? Salib itu apa? Itu dulu. Enggak begini. Enggak. Salib saya itu lihat apa? kamu nggak cerdas, Salib nggak Bang. usah kau nilai saya. Kau tidak punya hak menilai saya. Saya berhak nilai barusan kamu. mensyahadatkan orang. Alhamdulillah. Nah, kamu nggak cerdas. Saya barusan mensyahadatkan orang. Oke? Jangan kau nilai saya. Jangan kau nilai saya. Jangan kau nilai saya. Kalau kamu ingin berdiskusi dengan saya, berdiskusi dengan saya, kamu harus menggunakan akalmu. Kamu jangan menilai saya. Pakai aja Kamu akalmu. belajar dulu, Bang Juma. Ya udah, kamu turun kalau gitu. Kasihan kamu. Betul, kasihan aku lihat Nggak kamu. apa-apa. Saya nggak butuh orang miskin, orang bodoh, orang tolol yang sombong. Nggak butuh saya. Nggak butuh. Dan kamu tidak punya hak menilai saya. Paham? Saya punya jam terbang itu jauh di atasmu. Bahkan pendetamu pun terkencinan aku buat kalau mau diskusi denganku. Paham kau? Gak usah kau lebay kali. Kau jangan usah menilai kemampuan saya